Hai kabar ya Pito. Alhamdulillah. Di video kali ini RBB Review akan menceritakan sebuah film yang akan membuat kalian yang lagi makan dijamin muntah-muntah. Jadi tolong pause dulu video ini dan selesaikan dulu makanan Anda, karena memang film ini akan mengocok-ngocok peler kalian. Maksudnya isi perut kalian, terutama untuk manusia-manusia lemah yang takut sama darah. Film yang berjudul Dead Snow ini dirilis pada tahun 2009, masih hangat-hangatnya, dan memiliki genre horor komedi. Tapi komedinya tuh agak gelap gitu loh. Kalau menurut saya sih lebih ke psikopat sih ini film. Soalnya tuh banyak banget adegan mutilasi yang di luar nalar dan bikin penonton bakalan nginget kejadian itu selamanya. Dan walaupun udah banyak banget channel yang menceritakan ini film, cuman percayalah, setiap konten kreator pasti memiliki cara penyampaian dan penyajiannya masing-masing. Dan semoga kalian suka cara penyampaian RBB. Jadi kalau kalian suka channel RBB, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan ada seorang wanita yang dikejar-kejar oleh para tentara misterius. Wanita ini bernama Sarah. Ia berlari dengan penuh ketakutan di tengah hamparan salju Norwegia yang tebal dan begitu luas. Kemudian wanita yang begitu ketakutan ini terjatuh dan berhasil ditangkap oleh sosok yang kemudian memakannya dan mencabik-cabik tubuhnya, lalu disantap hidup-hidup. Kemudian scene berpindah pada 4 pria dan 3 wanita yang sedang menuju ke puncak gunung dan berniat berlibur di sebuah gubuk milik Sarah, yang tadi di awal film udah tewas dicabik-cabik para tentara. Loh kok? Setelah sampai, karena mobil mereka tidak bisa digunakan melalui rute ke gubuk Sarah, mereka di sini memutuskan untuk berjalan kaki. Dan disinilah kita dikenalkan oleh pria tampan dan tangguh bernama Vegard. Dia adalah kekasih Sarah. Vegard menaiki motor salju dan membukakan jalan untuk para pejalan kaki biar nggak nyasar. Setelah sampai, Vegard segera memasuki kabin dan menyalakan api unggun agar ruangan menjadi lebih hangat. Tidak lama setelah itu, para pejalan kaki akhirnya sampai di tujuan. Kemudian mereka segera bersenang-senang hingga senja tenggelam. Di malam hari mereka mengisi aktivitas dengan meminum bintang zero cabada. Tak lama setelah itu, seorang wanita bernama Liv kebelet pipis dan keluar menuju WC cemplung. Tapi di tengah-tengah sedang pipis, ia merasa seperti ada seseorang di balik pepohonan. Setelah melihat itu, Liv segera kembali ke kabin dan mengabari teman-temannya jika ada seseorang yang mengawasi mereka. Awalnya teman-temannya meremehkan perkataan Liv dan beranggapan bahwa itu adalah rusa. Namun setelah dicek, seorang pria tua berwajah sangar mengejutkan mereka. Dan dengan santainya meminta kopi. Pria tua itu kemudian mendapatkan kopi yang diinginkan. Lalu beliau menjelaskan bahwa mereka telah memasuki wilayah berbahaya, di mana di tempat ini sudah dicap sebagai salju berdarah oleh masyarakat sekitar. Dahulu kala terjadi Perang Dunia Kedua dan ada sekelompok Nazi yang sangat ditakuti. Kelompok Nazi melakukan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan secara brutal, sehingga para warga membelot dan memukul mundur tentara Nazi hingga kabur sembari membawa harta ke daerah pegunungan ini. Dan sampai sekarang sudah tidak terdengar tentang nasib para pasukan Nazi tersebut, dan beranggapan bahwa mereka lenyap dimakan hantu penghuni kawasan ini. Para pemuda modern yang tak percaya tahayul ini awalnya mengejek perkataan bapak tua dan membuatnya sedikit marah, sehingga mencekek leher Roy dan memperingati bahwa mereka sedang dalam bahaya. Kemudian pergi dengan penuh emosi. Tak lama setelah itu, bapak tua yang telah pulang dan berada di tenda sambil menikmati rebusan daun ganja, tiba-tiba ada yang mengganggu tenda miliknya dari luar. Lantas, beliau keluar sambil membawa senjata untuk berjaga-jaga. Dan saat mengarahkan senter ke depan, nampak seseorang berdiri dari depan dan tiba-tiba
Ada sosok makhluk yang menggorok lehernya dengan cepat hingga bapak tua ini tergopoh-gopoh dan memasuki tenda. Lantas disusul makhluk itu dan membunuhnya di dalam tenda. Keesokan harinya, Vegard yang belum kunjung menemukan Sarah yang dari awal katanya ia sudah berada di kabin. Vegard berniatan mencari Sarah karena takut terjadi apa-apa kepada kekasih yang amat ia cintai. Di tengah-tengah perjalanan saat Vegard memakan bekalnya, Vegard tidak sengaja menemukan sebuah tenda. Saat ia mencoba melihat ke dalam, ternyata Vegard dikejutkan dengan pria tua tadi malam yang tewas dengan tidak wajar dan organ tubuh yang keluar. Saat masih syok, Vegard di sini tak sengaja melihat jejak kaki berdarah. Lalu ia bermaksud mengikuti jejak itu. Kemana ia pergi? Sedangkan di kabin, pria gemoy bernama Erlan tak sengaja menemukan kotak tua di bawah kabin. Dan kotak itu adalah kotak harta karun yang sangat banyak dan berkilauan. Lalu tertulis harta itu dibuat pada tahun 1942. Awalnya mereka berniat menyimpannya, tapi salah satu pria berkacamata bernama Martin melarangnya dan menyuruh mengembalikannya ke dalam kotak. Namun secara diam-diam, Liv menyisipkan salah satu koin ke dalam kantong Martin. Dan ini sangatlah berpengaruh di ending film. Penasaran ya? Tonton aja terus. Oke, lanjut. Malam pun tiba dan kembali mereka isi dengan meminum bintang zero sampai mabuk dan menyetel musik keras-keras. Lalu Erlan yang beser hendak BAB dan masuk ke dalam kabin. Tidak lama setelah cebok, tiba-tiba ada salah satu wanita yang bernama Chris nyelonong masuk ke dalam kabin dan dengan sigap mengenyot jari Chris yang digunakan cebok tadi. Waduh, rasanya tai ini. Anjane dan arek wedok iki. Dan dilanjutkan melakukan hubungan istri tetangga di dalam WC cemplung. Waduh, mantap seluruh. Setelah ngecrot, Erlan pun kini cengar-cengir masuk ke dalam kabin dan disambut dengan bingung oleh teman-temannya sembari bertanya, apakah kamu melihat Chris? Dan Erlan menjawab, lagi ngelapin peju di WC. Iya. Dan saat Chris lagi pipis, ia dikagetkan dengan sesosok wanita yang mengintip dari luar. Awalnya Chris menyangka sosok itu adalah Erlan. Namun saat dipanggil-panggil nggak jawab. Dan tiba-tiba Chris nyemplung ke dalam sepiteng dan segera keluar dengan penuh tai. Lalu mendapati perutnya kini sudah terluka. Chris berteriak meminta pertolongan, akan tetapi karena musik di kabin terlalu kencang, teman-temannya tidak menyadari. Dan salah satu temannya yang bernama Hana seperti mendengar permintaan tolong. Akan tetapi saat ia keluar, Chris sudah hilang disamber sosok makhluk misterius. Hana yang panik karena takut Chris membeku di luar, ia menyuruh para pria mencarinya dengan senjata yang ia temukan di atas pintu kabin. Setelah melakukan pencarian yang begitu sebentar, mereka tidak menemukan keberadaan Chris dan malah menemukan ransel milik Sarah terkubur di pinggir kabin. Di tengah perbincangan yang sengit, Hana mencoba melihat-lihat ke jendela dan tiba-tiba Hana dikejutkan oleh kepala Chris yang kini sudah terpenggal dan segera ditenangkan oleh teman-temannya. Namun tak lama sosok berwujud zombie itu menampakkan diri dan mulai menyerang satu persatu dari mereka. Mereka berusaha keras untuk menghalau para zombie agar tidak masuk ke dalam kabin. Namun nasib naas menimpa Erlan dan dengan mudah menghancurkan kepala Erlan hingga otaknya jatuh ke dalam kabin. Ih, ngeri. Di sisi lain, Vegard yang sedang menyusuri jejak itu tak sengaja terjatuh ke dalam gua dan berusaha keras keluar dari timbunan salju yang begitu tebal. Sedangkan di dalam kabin, mereka yang selamat dari serangan zombie mencoba menyusun rencana agar mereka bisa meminta pertolongan karena memang tidak ada sinyal di wilayah ini. Lalu mereka membagi kelompok dengan pria yang memancing para zombie. Sedangkan wanita menuju mobil yang letaknya sangatlah jauh dari kabin dan hanya Vegard lah yang tahu posisi itu. Kom. Di sisi lain, Vegard di sini berniatan menyusuri goa dengan membuat sebuah obor. Ia di sini melihat beberapa helm tentara.
dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan kepala kekasihnya yang sudah terpenggal dan melihat ada beberapa senjata di dalam gua tersebut. Dan tiba-tiba Vegard diserang oleh sesosok zombie yang membuatnya terpental jauh keluar dari gua. Dan pertarungan antara manusia dan tentara zombie pun tak bisa terelakkan lagi. Setelah Vegard mampu mengalahkan zombie itu, datanglah kembali zombie tentara dari bawah salju. Namun kali ini zombie itu dengan mudah dikalahkan karena tertusuk tangkai pohon dan membuat usus zombie itu keluar. Yah. Saat sedang melihat sekeliling, Vegard kembali mendapati serangan dari zombie. Tapi untungnya Vegard mampu meraih usus zombie dan bergelayutan bersama zombie yang menyerangnya. Bener-bener edan nih film. Di luar nalar cok sumpah anjir. Akhirnya Vegard pun mendapatkan gigitan zombie tepat di lehernya, tapi untungnya masih selamat. Sementara itu, Hana dan Liv yang sedang dikejar-kejar zombie memutuskan untuk berpisah. Tapi sialnya, Liv terkena serangan zombie yang membuatnya harus dimakan zombie. Dan isi perut Liv dikeluarkan oleh zombie secara perlahan. Tapi untungnya, Liv berhasil meraih granat dan meledakkan mereka semua. Kemudian muncullah pimpinan zombie Nazi ini yang bernama Herzog, yang terkenal sangatlah kejam, dan ia memerintahkan bawahannya untuk menangkap Hana yang tengah berlari. Hana kini mencoba bersembunyi di atas pohon dengan para zombie di bawahnya. Namun persembunyian itu harus digagalkan karena ada burung gagak yang mengganggu Hana. Ya memang karena Hana mendekati sarang milik burung gagak tersebut. Satu zombie kini mencoba menaiki pohon dan Hana dengan lincahnya berhasil menancapkan ranting tepat di mata zombie yang membuatnya otomatis terbunuh. Hana lalu berlari dengan penuh ketakutan. Namun tanpa disangka-sangka Hana terpojok di tepi jurang. Hana yang telah putus asa mencoba untuk meruntuhkan es tempatnya berpijak. Hingga akhirnya Hana beserta zombie itu harus jatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, Martin beserta Roy yang mencoba mengalahkan para zombie kini berlindung di dalam kabin. Roy yang membuat bom molotov kini malah membakar kabin karena lemparannya meleset. Anjir, ngakak. Koplak. Dan para zombie hanya tertawa melihat kegoblokan kedua pria itu. Dirasa kabin akan terbakar, para pria itu mencoba bersembunyi di sebuah ruangan. Dan tak disangka, ternyata dalam kabin itu mereka mendapatkan senjata yang tidak terduga. Di sisi lain, Vegard yang berhasil selamat, ia mencoba menjahit lehernya menggunakan mata pancing agar tidak mengeluarkan darah. Dan darahnya tuh moncrot-moncrot gitu loh. Kalau orang normal ini udah mati sih pasti. Setelah selesai, Vegard lalu pergi, namun dengan membawa senapan mesin milik tentara Nazi yang ia temukan di dalam goa. Sedangkan Hana yang tadi terjatuh dari jurang, ia berhasil selamat dan mengalami sedikit luka, lalu segera melepaskan diri dari tumpukan salju. Seketika Hana melihat zombie yang mencoba menyerangnya keluar dari salju. Hana yang dendam lalu membunuh zombie itu dengan menendang kepalanya hingga remuk. Kemudian Roy dan Martin, anjay Roy dan Martin, melakukan pertarungan bersama para zombie dengan Martin yang memegang gergazi memotong-motong tubuh zombie dengan mudah. Hingga tibalah bantuan yang datang, yaitu Vegard yang menembaki para zombie menggunakan senjata yang ia temukan. Namun di saat lengah, Vegard harus terbunuh dan tubuhnya mesti dipotong-potong oleh para zombie.
Lantas Roy dan Martin terus melawan para zombie yang muncul tanpa henti-henti. Saking asiknya, Martin tak sengaja membacok leher kekasihnya menggunakan kampak. Wis mbolah memendasku. Udah capek-capek selamat dari tebing loh. Terjun dari tebing matinya malah gara-gara ngagetin cowoknya dong. Anda gimana ini filmnya kuntul. Martin yang merasa begitu sedih atas tewasnya kekasih yang begitu ia sayangi, ia lalu membabi buta dan membunuh semua zombie di depannya menggunakan shotgun. Akan tetapi Martin yang by one sama zombie, ia harus tergigit tepat di lengannya. Karena Martin sering menonton film zombie dan takut berubah menjadi zombie karena gigitannya, ia mencoba memotong tangannya sendiri menggunakan gergaji mesin. Setelah dirasa bebas dari virus zombie, Martin yang tampak bersantai karena berhasil memotong tangannya, ia tampak semeringah dan bahagia. Namun tidak lama, ia harus menelan pil pahit karena selangkangannya digigit zombie. Dan sekarang ia berteriak, dimana mungkin ia memotong kemaluannya sendiri, lalu segera menghiraukan hal itu. Nai. Roy dan Martin kini mendapati zombie Herzog seorang diri. Mereka semakin bersemangat untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba Den slöjar den jäveln och kommer sväckkaffe. Herzog berteriak memanggil bantuan dan muncullah puluhan zombie di setiap sudut salju yang akan menghabisi Roy dan Martin. Lantas kini mereka mencoba berlari menyelamatkan diri, namun Roy harus terkena pukulan palu oleh Herzog tepat di kepalanya. Awalnya Roy masih bisa berjalan, tapi tiba-tiba Roy tak sengaja menabrak pohon dan salah satu rantingnya menancap ke perut dan ususnya harus tersangkut dengan jarak yang lumayan panjang. Aduh, mainannya diusuh ya nih film, biadab memang pembuatnya. Namun Martin yang melihat dari kejauhan menyadari apa yang mereka cari, di mana Herzog mengambil sesuatu dari saku Roy, dan sesuatu itu adalah harta yang mereka temukan di dalam kabin. Ternyata karena itulah mereka mengejar dan membunuh teman-temannya. Zombie Nazi mencari harta terbesar yang mereka miliki. Lantas Martin segera berlari ke arah kabin yang sepenuhnya sudah terbakar. Ia mencoba mencari kotak Nazi dan memberikan kepada mereka agar ia bisa selamat dan berhenti dikejar-kejar. Benar saja, para zombie mengambil apa yang mereka inginkan lalu membiarkan Martin pergi. Martin yang sampai di dalam mobil, ia merasa bahagia karena berhasil selamat. Tapi sialnya, koin yang diselipkan Liv terjatuh dari sakunya. Dan film pun tamat. Sungguh film yang bener-bener kiampret, sumpah. Nampaknya sang produser di sini memiliki jiwa-jiwa psikopat yang kuat ya. Sungguh film yang bikin saya inget karena komedinya tuh bener-bener ekstrim dan visual yang ditunjukkan beda sama film-film lainnya, dimana rasa sakit di sini bener-bener ditunjukin dengan usus-usus yang keluar dan kepala yang pecah terus otaknya jatuh gitu. Aduh, keren banget sih filmnya. Dan BTW ada film kelanjutannya yang saya sendiri pribadi belum lihat, kayaknya sih seru. Jadi kalau mau dilanjutin kasih aja 1000 like kalau mau kelanjutannya ya. Oke, bisa kan? Dan BTW, kalau kalian suka video channel ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel RBB. Saya Sate Usus pamit undur diri dan salam barbar.